Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah terus berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan. Terus berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan. Dasar firman Tuhannya adalah Injil Matius 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah salah satu jawaban dari sekian banyak penjelasan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat di Bukit Zaitun. Murid-murid bertanya tentang tanda-tanda kedatangannya dan tanda-tanda kesudahan dunia. Salah satu yang Yesus jelaskan adalah tentang kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hari Selasa kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu, ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, dan saya percaya kita mempelajari dan menangkap sesuatu dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Disampaikan tentang kemarin ciri-ciri orang yang kasihnya mulai dingin. Ya kan? Beberapa saja Bapak Ibu, hubungan yang sudah tawar, ya kan, antara suami istri dan sesama. Langkah kaki yang salah itu ciri-ciri. Tentang motivasi yang salah dalam pelayanan. Apalagi ciri-cirinya tentang perkataan yang menjadi hambar. Ini kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ini pesan Tuhan datang kepada setiap kita. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4, kita akan melihat tentang gambaran keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4. Saya akan membacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah gambaran tentang kasih yang menjadi dingin Bapak Ibu. Alkitab katakan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita perhatikan dalam inti pesan Tuhan yang sudah disampaikan kemarin Bapak Ibu, dikatakan seperti ini supaya kita jelas tentang gambaran-gambarannya. Apa yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan gini, keadaan dunia yang gelap dan dingin. Hari-hari ini bagaikan bumi yang diselimuti salju. Ada perjalanan yang harus dilalui orang-orang percaya menembus kondisi yang demikian untuk bisa tiba di tujuan. Orang-orang yang tidak berusaha untuk menghangatkan tanda kutip tubuhnya sulit untuk bisa melalui dengan baik. Nah, digambarkan seperti ini. Kondisi gelap dan dingin yang harus dilewati ini dapat berupa keadaan-keadaan yang tidak mudah. Ada orang-orang yang tersesat, dunia yang penuh dengan ancaman, kepahitan, dan kekecewaan. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang siap untuk menyakiti, berbagai tipu muslihat, dan lain-lain. Ada banyak hal Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan agar setiap kita terus berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan? Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal ini Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah, apa yang harus kita lakukan? Teruslah membangun iman yang kuat dengan cara tetap mempertahankannya. Hari-hari ini yang harus kita lakukan, membangun iman kita yang kuat. Supaya apa? Supaya tidak mudah goyah. Supaya tidak keluar, tidak menyimpang dari iman kita, dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita harus perhatikan bersama-sama, harus tetap mempertahankannya. Ini sangat penting, mempertahankan iman dalam setiap apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat dasar firman Tuhan ya Bapak Ibu.
Matius 24 ayat 13, ada kata yang menarik di sini. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 13 ini adalah kunci yang Yesus ajarkan atau yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya atau kepada gerejanya atau juga kepada kita semua anak-anaknya. Kata kunci yang dapat kita lihat dari ayat ini adalah kata bertahan. Alkitab menyampaikan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pertanyaannya adalah bertahan dalam hal apa kan? Atau juga selamat dari apa? Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kata bertahan ini dalam bahasa aslinya adalah hupomone. Ini artinya sangat menarik. Selain bertahan, teguh berdiri. Teguh berdiri ini bisa diartikan dalam hal iman. Dalam hal iman kepada Kristus. Dalam hal teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Selain teguh berdiri, sabar, tekun, dan tabah. Ini sesuatu tidak mudah Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat menakutkan mungkin. Tetapi kita bisa lihat dari pengertiannya. Teguh berdiri, tetap bertahan. Jangan mudah tergoyahkan. Tetap mempertahankan sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Iman itu yang harus kita pertahankan. Kita bisa melihat dari kata bertahan itu apa yang dimaksudkan. Kalau kita memperhatikan satu perikop ini Bapak Ibu, dari ayat 4 sampai yang 5 kita bisa melihat adanya penyesatan. Jadi maksud bertahan ini adalah dari penyesatan. Ada orang-orang yang mengakui dirinya nanti sebagai Mesias. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Dikatakan ayat 4, waspadalah. Kenapa kita mesti waspada? Orang-orang atau penyesat-penyesat ini akan membelokkan iman orang-orang percaya Bapak Ibu. Orang berusaha untuk menyampingkan, menggeser iman kita kepada Kristus. Contohnya tentang Himeneus dan Filetus Bapak Ibu. Ini pengajar sesat. Mereka mencoba untuk merusak iman orang percaya pada saat itu. Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 16 sampai 18, perkataan mereka itu menjalar seperti kanker. Itu kan menakutkan, mengerikan Bapak. Ada orang-orang yang nanti mengakui dirinya sebagai Mesias. Apalagi Bapak Ibu, bertahan dalam hal apa? Dari peperangan dan kelaparan yang terjadi. Kalau kita perhatikan ayat 6 sampai 7. Mungkin juga bangsa kita sedang mengalami ini. Kita sering mendengar berita di negara-negara tertentu terus berperang, terus mengalami yang namanya kelaparan. Ini yang terjadi, keadaan-keadaan seperti inilah yang membuat kita hambar dalam hal kasih. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu? Bertahan karena nama Kristus. Dikatakan kamu akan dibenci karena namaku, karena nama Kristus. Ya mungkin hari-hari ini kita ada orang-orang percaya sedang mengalami ini. Dikucilkan keluarganya, dibenci keluarganya. Mungkin bahkan tidak diakui dalam anggota keluarga. Ini yang terjadi Bapak. Tapi kita tidak perlu takut. Bukan kita yang dibenci. Yang dibenci adalah orang yang ada di dalam diri kita, yaitu Kristus Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, kenapa kita mesti bertahan? Bertahan yang keempat adalah tentang nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Ya kan? Ini nabi-nabi palsu Bapak Ibu. Ada gelombang tentang kemurtadan, murtad. Ya kita bisa melihat orang-orang menjual imannya hari-hari ini Bapak Ibu. Bahayanya adalah ajaran-ajaran nabi-nabi palsu ini adalah mengutip firman Bapak Ibu. Seolah-olah menyampaikan firman. Bahayanya adalah kepada orang-orang percaya yang tidak dibapai. Bahayanya lah orang-orang percaya yang tidak digembalakan, yang tidak bertumbuh dalam satu gereja lokal, tidak hidup dalam pemuridan. Ini yang bahaya. Hari Minggu pindah, nggak jelas. Nah ketika muncul mereka nabi-nabi palsu ini,
Orang-orang yang seperti itulah yang ditelan habis, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak digembalakan, orang-orang yang tidak dibapai, orang-orang yang tidak ditanam dalam sebuah gereja lokal, tidak hidup dalam pemuridan, tidak dimuridkan. Orang-orang seperti inilah, Bapak Ibu, akan sangat mudah dibelokkan dengan pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu ini. Makanya kita lihat sekarang, tidak sedikit orang-orang yang murtad, menjual imannya, meninggalkan Yesus di dalam kehidupan. Buat saya itu sebuah kerugian, Bapak Ibu. Mempertahankan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita, beriman kepada Kristus. Ya. Dari tanda-tanda inilah yang membuat kasih seseorang kepada Tuhan menjadi dingin, Bapak Ibu. Kelaparan, tentang penyesatan dan sebagainya, menjadi tawar, menjadi hambar. Iman juga menjadi gugur, tidak bertahan. Nah, apa kiat-kiatnya? Apa yang harus kita lakukan? 3 hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat, wow, firman Tuhan dahsyat, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waktunya sudah dekat, Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak tahu. Waktunya sudah dekat. Apa yang firman Tuhan ajarkan? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat. Persekutuan-persekutuan ini penting. Nah, kita harus bangun di dalam kehidupan setiap. Tujuannya supaya tetap membara, hati kita tetap panas, tidak beku. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah hidup dalam komunitas yang rohnya menyala-nyala bagi Kristus. Jangan berkumpul sama orang yang hatinya membeku, Bapak Ibu. Kita bisa ikut membeku. Jangan kumpul sama orang-orang yang luka hati, sakit hati. Kita bisa tertular. Roh yang menyala-nyala ini juga menularkan, Bapak Ibu. Roh yang menyala-nyala bagi Kristus. Ya kan? Saya suka lihat YouTube, Bapak Ibu. Kadang-kadang ini tentang menularkan ya. Kalau kita perhatikan yel-yel Kopassus ya, tentang terpesona ya. Waduh, itu dahsyat banget kalau mereka nyanyi. Hentakannya, mungkin ada yang lemah, ya kan, kecapean dan sebagainya. Ketika nyanyi bersama-sama, ada sesuatu gairah kembali, ada semangat yang baru. Nah, kita mesti hidup dalam komunitas ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita memilih komunitas yang salah. Itu membuat kita menjauh, membuat kita dingin, membuat hati kita membeku, kasih kita membeku kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Menyaring kembali apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, Bapak Ibu. Harus disaring. Jangan ditelan mentah-mentah. Khususnya bagi anak-anak harus melakukan pengawasan, pendampingan. Ya, karena kalau kita lihat di zaman sekarang, kita sangat mudah mengakses sesuatu, Bapak Ibu. Apalagi sekarang khotbah-khotbah di YouTube banyak sekali. Kalau tidak disaring apa yang kita lihat, kalau tidak disaring apa yang kita dengar, itu bisa-bisa membelokkan, Bapak Ibu, dari kebenaran. Ya, kita bisa lihat tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi tentang doktrin. Ini kan merusak iman seseorang, menganggap dirinya pintar, berapologet dan sebagainya. Itu kan ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, kita mesti saring apa yang kita lihat, mesti kita saring apa yang kita dengar. Yang saya takutkan adalah kepada anak-anak, Bapak Ibu. Kalau orang tua tidak memberikan pengawasan, pendampingan, ini bahaya. Karena sangat mudah kita melihat, mengakses sesuatu di YouTube. Harus ada pembatasan-pembatasan. Yang diserang itu bukan hanya orang-orang dewasa dalam hal ini, Bapak Ibu, tapi anak-anak, mungkin semua generasi. Jadi kita mesti saring. Kita harus menyaring ulang apa yang kita dengar. Kita harus menelitinya
Sesuai nggak? Bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Kita bersyukur Tuhan kasih pesan ini Bapak. Bagaimana hari-hari orang-orang mengalami yang namanya kasih yang mulai tidak peduli dengan mungkin juga orang-orang di sekitarnya, di lingkungan di mana dia tinggal. Jadi poin yang pertama yang harus kita pelajari adalah terus membangun iman yang kuat dengan cara tetap mempertahankan. Apapun yang terjadi kita harus mempertahankan iman kita. Kita harus jaga juga hati dan kasih kita, tidak boleh beku Bapak. Yang kedua yang kita pelajari adalah tidak membiarkan sampah menodai hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan Matius 24 ayat 10. Ini yang menjadi dasarnya Bapak. Demikian firman Tuhan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Penekanannya adalah di bagian akhir kata saling membenci. Kalau kita perhatikan atau mempelajari tulisan Rasul Paulus Bapak Ibu, kebencian itu adalah sampah. Karena menurut Rasul Paulus segala bentuk kejahatan adalah sampah. Saya sepakat dengan ini Bapak Ibu. Kebencian itu adalah sampah, saling membenci adalah sampah. Jadi apa yang harus Paulus sampaikan? Harus dibuang. Bukan dibiarkan bertumbuh di dalam diri orang percaya. Dan sangat berbahaya jika sampah itu ditampung di dalam hidup orang-orang percaya, di dalam diri orang-orang percaya Bapak. Ini sangat berbahaya. Jadi segala bentuk kejahatan atau kebencian apapun kita harus buang. Jangan sampai kita mengizinkan untuk menodai hidup kita. Karena ini salah satu cara yang membuat kasih seseorang menjadi dingin Bapak. Kebencian. Nah kita mau lihat apa dampaknya. Apa dampak jika seseorang hidup dalam kebencian? Yang pertama adalah kehilangan kepekaan, ketajaman Bapak. Itu dampak pertama. Akan kehilangan kepekaan atau ketajaman dalam hal menangkap tujuan Tuhan. Yang terpenting adalah kita mampu menangkap tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau ada sampah, kalau ada noda di dalam hati kita, di dalam hidup orang-orang percaya, akan sulit untuk menerima atau mengetahui tentang tujuan Tuhan di dalam kehidupan. Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau orang-orang percaya menyimpan itu. Akan sulit kita nangkap tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita biarkan itu terjadi Bapak Ibu. Ya kan? Yang kedua, dampak yang kedua akan dikuasai kegelapan. Artinya tidak hidup dalam terang Kristus dan jauh dari pertumbuhan yang seharusnya. Ada dasar firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 Bapak. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam, firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Kegelapan sampai sekarang, sampai detik ini. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab mengatakan orang itu berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Selama orang menyimpan kebencian, mereka hidup dalam kegelapan. Bayangkan bertahun-tahun disimpan, jadi apa Bapak Ibu? Akhirnya kita gak punya ketajaman itu. Akhirnya kasih kita mulai dingin kepada Tuhan. Karena apa? Ada noda, ada kegelapan yang menguasai orang-orang percaya. Contohnya Bapak Ibu ya, kita mempelajari tentang kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf menjadi nomor 2 di Mesir pada saat itu ya, bagi Yusuf sangat mudah untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi apa yang Yusuf lakukan Bapak Ibu? Melepaskan pengampunan. Artinya tidak hidup dalam kegelapan. Tidak mengizinkan noda itu menghancurkan kehidupan Yusuf. Ketika dia berjumpa kepada saudara-saudaranya, Yusuf bisa menerima. Yusuf bisa mengampuni, tidak membenci saudara-saudara. Ini pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil dari kehidupan Yusuf. Sangat mudah untuk membalas dendam karena posisinya nomor 2 di Mesir pada saat itu. Tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Dia melepaskan pengampunan. Karena dia tahu orang yang menyimpan kebencian akan hidup dalam kegelapan. Apalagi dampaknya yang ketiga.
Ini Rasul Paulus ajarkan Bapak Ibu dalam Galatia pasal 5 ayat 21. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena ada tertulis dikatakan kedengkian, kebencian. Orang-orang yang menyimpan seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini Rasul Paulus ajarkan Bapak Ibu. Ada dasar firman Tuhannya. Jadi siapa yang mau hidup hanya menjalani kekristenan tetapi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nah, ada keputusan yang harus kita ambil. Apa keputusan yang harus kita ambil? Keputusan yang harus kita ambil adalah hidup dalam pertobatan Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus kembali kepada kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Dan Rasul Paulus juga menasihati supaya harus membuang segala sesuatu yang menodai hidup orang-orang percaya. Jadi kita harus buang. Saya harus buang di dalam kehidupan saya secara pribadi. Tidak ada gunanya. Tidak membangun hidup saya di dalam Kristus. Saya juga takut tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Percuma kita sudah melayani. Ya kan? Percuma kita mungkin datang ke gereja, tapi kita masih simpan sesuatu yang menodai diri kita, yang membuat nantinya kasih kita padam, kasih kita dingin, kasih kita membeku kepada Tuhan. Karena apa? Kebencian yang terus disimpan bertahun-tahun. Jadi kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus memutuskan kembali kepada Allah, kepada kebenaran yang dapat memerdekakan setiap kita. Saya akan tutup satu ayat ini Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi ayat ini jelas. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Nah, kita nggak mau dikatakan pendusta. Jadi kita mau buang segala bentuk sampah apapun di dalam kehidupan setiap kita, yang mengotori, yang menodai kehidupan setiap kita. Jadi dua hal yang ini kita pelajari Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita tangkap dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.